Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul amin. Shallallahu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Baiklah, yang terhormat Bapak Budi Susila, Aku Kepala SDN Pajadu, Bapak Ibu Guru dan staf TU di SDN Pajadu, Pak Mursidi selaku TGP di Angkatan 7 yang sudah sampai saat ini sudah mau akan menginjak ke modul 2 dan lagi akan mendiskusikan bagaimana mengkomunikasikan visi sekolah, visi guru penggerak dan visi sekolah. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa dipertemukan di tempat yang insyaallah barokah ini, sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu pencerahan bagaimana konsep visi sekolah yang laras dengan visi guru penggerak. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah dilimpahkan dari baginda Rasulullah SAW, di mana atas hadirnya beliau lah kita bisa mengenyam, mengencang nikmatnya ilmu dalam seluruh ilmu Islam. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu sebagai bagian dari awal diskusi kali ini, saya minta kepada yang terhormat Bapak Budi Susila untuk memberikan pengantar pada acara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkati Menteri selaku pengajar praktek bergerak dalam hari ini Bapak Mursidi. Selamat kepada Pak Mursidi yang ini pada posisi angkatan yang ke-7 dan juga proses jalan. Juga Bapak Ibu guru yang hormati. Pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul dalam rangka berdiskusi bersama terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Salam serta salam mudah-mudahan senantiasa terlibat oleh suara kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus Pak Henry selaku guru praktek. Kemudian momen ini, jadi Pak Mursidi ini adalah guru kedua yang akan menjalankan pelaksanaan EGB, guru EGB yang kedua. Ya, kalau yang pertama Bukis, yang kedua ini Pak Mursidi yang berproses Pak Selamat. Nah, harapan ke depan adanya bapak-bapak yang tergabung dalam guru penggerak atau calon guru penggerak. Hari ini harapkan nanti menjadi sebuah miniatur perubahan. Jadi di kelas-kelas khususnya Pak Mursidi sebagai sebuah laboratorium perubahan.
Ini dalam skala kecil adalah skala kelas, ya, sebuah perubahan yang mendasar meskipun tidak banyak, tetapi ada geliat perubahan. Kemudian harapan kami nanti juga akan mengimbas kepada guru-guru yang lain. Hari ini kita tidak berpuas diri dengan kondisi hari ini, tapi kita harus mengikuti arus perkembangan yang ada pada masa ini. Kalau kita merasa puas apa yang kita miliki, kita akan senantiasa tertinggal. Ya. Ini makanya kita segera merespon perubahan, merespon perkembangan sehingga kita cepat untuk mempersiapkan diri dan bergabung. Karena itu, mudah-mudahan di Pak Bos ini lancar, kemudian bisa menjadikan model di sekolah ini dalam proses perubahan sekolah atau komunitas nanti yang lebih baik. Berkalam dan berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, sebelum waktu kami berikan penuh pada Pak Mursidi untuk memandu acara diskusi pada kali ini, sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa pengantar juga, di mana Bapak Ibu di sini akan mendiskusikan bagaimana CGP mengkomunikasikan visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang diselaraskan, ya. Maksudnya diselaraskan dengan apa? Visi Pak Bos ini sudah punya sendiri, kemudian visi sekolah sudah ada. Tinggal bagaimana kerangka dan tujuan, kemudian misi sekolah untuk mencapai visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan atau program-program yang selaras dengan nilai-nilai kebutuhan siswa. Apakah sudah ada kegiatan-kegiatan yang berpihak pada siswa untuk mencapai visi tersebut? Ini banyak sekali di sini misinya ya, sudah sangat mulia sekali. Dan adakah keterkaitan antara visi yang disampaikan Pak Bos nanti dengan visi sekolah? Dan kalau tidak ada, kalaupun ada, bentuknya seperti apa yang mengarah pada kebutuhan siswa? Apakah semua kegiatan untuk mencapai visi itu sudah mengarah pada menggali kebutuhan siswa? Dalam bentuk apa saja kegiatan-kegiatannya yang dimohon nanti dimunculkan biar menjadi referensi sehingga akan membawa ke perubahan yang lebih signifikan untuk transformasi pendidikan yang mau tidak mau kita harus dan akan mengalami. Mungkin sebagai pengantar itu saja dulu. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami berikan ke Pak Mursidi untuk mengawal dan memandu diskusi. Akhirnya sebelum kami yang ini tidak ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SPM Pajero Pulau Sumeneb,
Bapak Budi Sumarno SPD, dan yang saya hormati pula Bapak pengajar praktik Bapak Henry Zainurullah, dan juga teman-teman Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah untuk menghadiri diskusi bersama tentang mengkomunikasikan visi sekolah dan visi guru penggerak. Berikut orang-orang yang sangat memberi ilmu dan pengalaman berharga bagi saya, baik dari fasilitator dan pengajar praktik. Seperti yang disampaikan tadi, tujuan pertemuan kita kali ini yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum itu, saya mohon izin untuk membacakan puisi karya I.R. Soekarno yang judulnya yaitu Aku Melihat Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya I.R. Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai lihat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Tebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Bangkur Balarang, bukan lagi Bangkur Balarang yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia.
Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Terima kasih. Dari puisi ini sebenarnya mengajarkan karakter bagi kita agar kita mencintai dan menghargai keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia ini. Selanjutnya, sebelum saya membicarakan tentang visi sekolah dan visi birokrat, sebelumnya saya akan merefleksikan terlebih dahulu terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan nilai dan peran guru penggerak. Terkait refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kita sebagai pendidik harus menerapkan sistem AMO yang sudah kita ketahui. Ingarso Sunturodo, Inmadyo Mantarso, Lupuri, Jayai. Dan juga Ki Hajar Dewantoro itu mengajarkan bahwa pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, dan juga harus dikaitkan dengan konteks sosiokultural di daerah kita ini. Seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yang sudah saya lakukan itu yaitu menerapkan arisan Madura, yaitu buka tutup guru rato. Sini yang mengajarkan pentingnya kita menghormati seorang guru, orang tua, dan pemimpin kita. Kalau di konteks sekolah, pentingnya menghargai seorang kepala sekolah. Dan juga kita seorang pendidik harus menanamkan paripesan Madura juga, yang bunyinya yaitu lakoni menanami sebenarnya lakoni. Kita sebagai pendidik dalam mendidik harus menghadirkan genap hati kita dalam mendidik anak kita, agar apa yang kita sampaikan dapat diterima oleh peserta didik kita. Selanjutnya, kita sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak didik kita, dan juga cerna-cerni dalam mencapai kebutuhan kita. Kita harus senantiasa melakukan hal yang positif dalam mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, tentang nilai guru penggerak, seperti yang sudah sampaikan, jika kita simpulkan, saya berarti menyimpulkan rela bermain. Re itu reflektif, la itu kolaboratif, ber itu berpihak pada murid, ma itu mandiri, in itu inovatif. Jadi rela bermain. Selanjutnya, peran guru penggerak. Ini juga ada 5, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas profesi. Nah, pada kesempatan ini kita akan menggali pemahaman kita atas visi. Bapak Ibu, pernahkah ketika kita kecil kita ditanyakan mau jadi apa ketika kita sudah besar? Pernah nggak ditanyakan seperti itu oleh guru kita, oleh bapak kita, atau ibu kita, atau oleh tetangga? Pernah nggak ditanyakan seperti itu? Mau jadi apa kita ketika besar? Ya, pernah. Ya, betul.
Oh sering katanya, kata itu sering ditanyakan ya. Ya tidak sengaja itulah visi. Nah sekarang saya akan menayangkan video ya. Saya akan menayangkan video. Nanti saya minta Bapak Ibu untuk menyampaikan apa yang Bapak Ibu dapatkan dari video yang saya setel. Ya akan disimak kira-kira kurang lebih 3 menit. Ini ceritanya adalah mau naik gunung es. Yang mulia kaki. Yang pusat agama. Awalnya 2, sekarang 1 tahun. Kira-kira berhasil atau tidak? Punya juga sih ternyata ya. Hampir puncak tuh rumahnya. Ini batang ibunya. Wah, ternyata barang juga sih. Oke, baik. Nah, sekarang mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan sesuatu dari video yang sudah saya sampaikan. Persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih komisi yang video Nabil ini video yang fenomenal. Itu kesukaan anak saya. Tapi saya juga pernah ikut nonton. Nah, dari sini sudah jelas bahwa apa yang diinginkan Nabil itu adalah mencapai keberhasilan di puncak tertinggi. Dalam mencapai keberhasilan di puncak tertinggi tentu dibutuhkan suatu usaha yang sangat keras. Mulai dari awal video di situ ditampilkan bagaimana Nabil itu mengambil bekal itu menggunakan dengan naik, bagaimanapun nanti naiknya pun itu membutuhkan kerja keras sampai mendapatkan bekal. Terus yang kedua, begitu dia melihat
gunung yang tinggi yang di dalam pikirannya bagaikan impian yang harus dia capai. Seperti nanti apa yang disampaikan Pak Siti, tujuan CGP nanti itu sama seperti tujuan sekolah, apa sih yang tertinggi yang akan dicapai oleh CGP dan keselarasan dengan tujuan sekolah. Dari sini kalau berdasarkan firman tadi, kegiatan bernabar itu yang pertama memang harus berkolaborasi dalam kegiatan untuk mencapai ketinggian, yaitu dengan bergerak, baik bergerak pontang-panting dan sebagainya, dengan metode yang apa yang dipakai, dan akhirnya nanti tujuannya itu yang penting bisa mencapai tujuan tertinggi, yaitu bisa mencapai titik puncak tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Selamat. Mungkin dari Ibu ada yang mau menyampaikan juga? Silakan. Bu Medi, ya, mari Bu. Terima kasih atas yang diberikan kepada saya. Setelah saya perhatikan video tadi sangat menginspirasi, bisa disimpulkan bahwasanya setinggi apapun cita-cita kita akan tercapai jika kita melakukan usaha dan tentunya dengan perjuangan yang tinggi. Sama halnya dengan instansi, jika kita memiliki tujuan, maka tujuan itu akan tercapai jika ada usaha dan kerjasama. Tentunya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Selamat, kolaborasi antar Korea di sini, kerjasama, kekompakan, sehingga perjuangan tidak akan sia-sia, tujuan bersama akan dicapai. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Medi. Luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bapak Selamat dan Ibu Medi, sangat betul. Tadi benar itu ingin mencapai puncak es, itu tujuannya ya. Saya sengaja itulah visi. Ternyata dalam perjalanan itu Bernard itu sampai mau jatuh, palunya jatuh, akhirnya dia bisa digunakan. Dia baru sadar bahwa kukunya itu bisa digunakan. Ya, nah itulah kita di sekolah. Kita dari di sekolah ini betul, kita harus bisa berkolaborasi dan juga kita harus menggunakan aset yang kita punya. Di sini bukan hanya aset finansial saja, tapi yang harus kita harus lihat aset dari SDM. Ini sangat menentukan aset SDM kita. Jadi betul dalam mencapai sebuah misi ini perlu kerja keras dan pasti akan banyak tantangan yang akan kita hadapi. Luar biasa sekali. Sebagai seorang guru, mendidik bukanlah pekerjaan administrasi saja, tapi yang lebih terpenting yaitu pertumbuhan manusia. Karena hasil didikan kita akan kita lihat nanti ketika sudah beberapa tahun lagi, ketika mereka akan berkarya. Apakah anak didik kita akan berkarya atau tidak? Itulah hasil dari didikan kita. Tanggung jawab kita sebagai seorang guru memiliki peran untuk mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, manajemen sekolah, dan pengembangan sekolah. Peran ini memunculkan harapan bahwa ada hal besar yang kita harapkan dapat kita capai di masa depan nanti. Selanjutnya saya ingatkan kembali tentang profil belajar Pancasila. Ada yang hafal di sini lagunya? Oh, ini hafal juga ya. Biasanya guru dasar lebih hafal. Ayo Meli, kita istilahnya nih ya. Kali Meli. Ini apa yang kalau sama kelas 1 ini? Kita nyanyi bersama ya.
Ya. Mulai satu, ya. 2, 3. 1, 2, 3. Sama-sama. Iya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan dulu dong. 7 kali lagi. Tidak 7 kali lagi. Mungkin siapa? Hebat emang kalau kita saat ini. Baik, yang pertama, beriman berkata pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ternyata di sini ada elemen dan sub-elemennya. Elemennya yaitu ada adat beragama, ada terhadap diri pribadi, adat kepada manusia, adat kepada alam, dan adat kepada negara. Selanjutnya berkebinekaan global. Elemennya yaitu mampu mengenal dan menghargai budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan dan berkeadilan sosial. Yang ketiga, gotong royong. Elemennya yaitu kolaborasi, peduli, dan berbagi. Mandiri. Elemennya yaitu pemahaman diri dan situasi dan regulasi diri. Selanjutnya, untuk yang bernalar kritis, elemennya yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, dan merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan yang terakhir, untuk yang kreatif, elemennya yaitu dapat menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, pada kesempatan ini, marilah merangkai mimpi dalam kata-kata sebagai sebuah visi. Kalimat penumpang di bawah ini menyediakan panduan untuk menuliskan visi. Jadi nanti saya akan mengirimkan link, ya, berupa kalimat penumpang. Minta tolong itu diisi dengan sepenuh hati. Seperti apa sih murid dan sekolah yang Bapak Ibu idam-idamkan? Yang pastinya sebuah sekolah yang berpihak pada murid dan menuntun murid untuk mengejawantahkan profil pelajar Pancasila. Selamat, minta tolong link yang saya kirim ke grup, ya, diisi oleh teman-teman. Iya, apa yang free dia punya. Ayo. Silakan teman-teman, linknya sudah dikirim di grup sekolah. Minta tolong diisi dengan sepenuh hati, dengan jujur. Seperti apa sih impian murid dan sekolah kita di masa depan nanti? Alhamdulillah yang isi sudah 3 orang. Yang belum isi saya hitung. Yang sudah ada Ibu Yeyen dan Ibu Wiwi.
3 menit lagi. Silakan. Sudah, sudah. Sudah 5 orang yang isi. Satu menit lagi. Baik, saya lanjutkan. Alhamdulillah sudah banyak yang diisi. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang ternyata ada yang menjawab akhlak yang baik dan berprestasi, ada yang berakhlak mulia, beradab, akhlak mulia juga, ada yang bilang disiplin, rajin belajar, aktif dan kreatif, dan bagus akhlaknya, cerdas pikirannya. Jadi jika kita menyimpulkan, bagaimana kalau kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, aktif, kreatif, dan berprestasi? Setuju kan? Kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, aktif, kreatif, dan berprestasi. Atau ada yang kurang? Setuju? Oke, baik. Jadi pertanyaan pertama, kita memiliki murid yang berakhlak mulia, aktif, kreatif, dan berprestasi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ada yang jawab, aset sekolah yang perlu dibimbing. Yang kedua sama, adalah manusia yang butuh bimbingan. Jawaban Ibu Wiwin, anak yang unik dan butuh bimbingan. Ada yang jawab bagian dari keluarga, generasi yang cerdas, makhluk yang unik. Bagaimana kalau kita coba simpulkan? Atau ada yang menyimpulkan di antara teman-teman? Kita percaya bahwa murid adalah bagian dari keluarga yang unik dan perlu kita bimbing untuk meningkatkan potensi mereka. Saya ulangi, bagaimana kalau kita simpulkan, kita percaya bahwa murid adalah bagian dari keluarga atau anak didik yang perlu bimbingan untuk meningkatkan potensi mereka. Atau ada usul yang lain?
Memilih itu Pak. Ya? Memilih itu. Memilih ada usulan untuk menyimpulkan pertanyaan kedua. Setuju? Setuju. Gimana kalau kita percaya bahwa murid adalah bagian dari keluarga atau anak didik yang unik dan perlu kita bimbing untuk meningkatkan potensi mereka. Setuju ya? Oke. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan dari 6 jawaban ada yang jawab pendidikan karakter, ada yang jawab kepentingan murid, dan pendidikan peradaban tentang akhlak dan pendidikan murid, karakter, kebutuhan murid, kesadaran bersama untuk maju. Ada yang mau menyimpulkan yang nomor 3? Dari jawaban 6 itu, adakah yang mau menyimpulkan? Coba silakan. Biar tidak selamanya simpul itu dari saya. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan. Tidak perlu-perlukan dari jawaban itu. Silakan, ada nggak? Ali, mau bantu menyimpulkan yang nomor 3? Baik, kita simpulkan bersama-sama. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, memperhatikan kebutuhan murid, dan bergerak bersama untuk maju. Gimana saya ulangi? Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, mengutamakan kepentingan murid, dan bergerak bersama untuk maju. Silakan kalau ada usulan lain, silakan. Setuju? Setuju ya, oke. Baik, saya ulangi. Untuk yang nomor 3 di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, mengutamakan kebutuhan murid, dan bergerak bersama untuk maju. Sekarang yang nomor 4. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa jawaban pertama mereka memiliki potensi. Terus belajar adalah tugas. Menghormati, bersikap sopan terhadap sesama baik kepada guru maupun teman. Ada yang jawab pendidikan karakter yang utama, ada yang jawab belajar adalah kewajiban, perlu usaha, terus ada yang jawab belajar adalah kewajiban juga. Silakan, mungkin ada usulan dari teman-teman, silakan. Kita simpulkan bersama-sama teman-teman, silakan. Tidak apa-apa, silakan berpendapat. Pak Budi. Kalian Yang pertama mereka memiliki potensi. Terus ada yang belajar dari juga, menghormati dan bersikap sopan. Pendidikan karakter yang utama, belajar adalah kewajiban, berusaha, belajar adalah kewajiban juga. Silakan. Ada yang membantu menyimpulkan dari beberapa jawaban tersebut. Silakan. Baik Pak. Kali. Ya. Ya. Terima. Terima kasih. Jadi untuk poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa seharusnya mereka memiliki kewajiban untuk belajar. Mereka memiliki potensi dan kewajiban mereka adalah menata sikap agar bisa menghormati, menghargai, sopan santun untuk memperbaiki karakter mereka menjadi semakin positif.
Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ali Harsojo. Aku milih nambahin. Oh, setuju juga ya. Alhamdulillah ada usulan dari Bapak Ali Harsojo. Untuk pertanyaan yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki kewajiban untuk belajar dan mereka sadar memiliki potensi dan juga kewajiban mereka yaitu harus menghormati dan bersikap sopan santun terhadap guru, teman maupun orang tua mereka agar akhlak mereka semakin lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ali. Terima kasih Pak. Ini ya Pak. Ya. Yang kelima sekarang kita warga di sekolah ini yakin untuk jawaban pertama mendidik murid sepenuh hati, mendidik dan mengajar. Ada yang jawab senantiasa mematuhi aturan, ada yang jawab berubah, ada yang jawab memajukan pendidikan, lalu membawa murid berkembang sesuai potensi dan berprestasi. Silakan kalau misalkan ada usulan simpulan dari pertanyaan yang nomor 5. Pak Salman mau menyimpulkan pertanyaan yang nomor 5? Baik, saya coba bantu untuk menyimpulkan jawaban dari teman-teman terkait pertanyaan yang nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik murid dengan sepenuh hati, mengembangkan potensi mereka sehingga bisa berprestasi dan menciptakan budaya positif di sekolah. Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Sekali lagi saya ulang, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik murid dengan sepenuh hati, menuntun mereka sehingga berkembang sesuai potensinya dan berprestasi serta menciptakan budaya positif di sekolah. Kalau ada tanggapan atau usulan lain atau sudah setuju dengan simpulan yang nomor 5 dari teman-teman? Nah, setuju. Oke, baik. Pertanyaan nomor 6 nanti saya minta Bapak Ibu untuk menyimpulkan, ya. Nah, Pertanyaan nomor 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama jawabannya yaitu kita harus menuntut mereka menjadi anak yang memiliki akhlak yang baik. Murid adalah manusia yang membutuhkan bimbingan. Terus sebagai warga sekolah akan melaksanakan aturan dengan baik. Perubahan harus dari sekarang. Keberhasilan program sekolah akan tercapai dengan kolaborasi, perlu kerja keras, dan jawaban terakhir siswa harus memiliki akhlak yang baik. Dan pentingnya pendidikan untuk masa depan. Maka mungkin ada yang membantu menyimpulkan pertanyaan yang nomor 6. Pak Selamat mau bantu menyimpulkan atau Bu Sri Astuti? Menyimpulkan pertanyaan nomor 6 biar Pak Selamat. Terus untuk yang nomor 6, kita dan warga sekolah ini paham bahwa
kita harus menuntun murid adalah membutuhkan bimbingan dan dari orang dewasa atau guru, sehingga kewajiban kita adalah menuntun mereka menjadi anak yang berakhlak yang baik, sehingga apa yang diharapkan dari tujuan tersebut adalah perubahan yang nantinya akan membawa prestasi yang dan prestasi yang baik. Ini itu. Terima kasih Mas Kamal. Saya, Pak. Ya, keberhasilan program sekolah akan tercapai dengan kolaborasi semua warga sekolah untuk mencapai pendidikan masa depan. Berikutnya akan tercapai dengan kolaborasi seluruh warga sekolah untuk mencapai pendidikan. Tangan dulu untuk berkata dalam selamat ya. Pemilih itu Pak. Pemilih juga mau menyimpulkan penyempurnaan? Jadi kita dan warga di sekolah ini paham betul ya bahwa keberhasilan program sekolah akan tercapai dengan kolaborasi oleh seluruh stakeholder sekolah, sehingga anak yang kita tuntun akan memiliki akhlak yang baik dan memajukan pendidikan di masa depan. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi kali ini. Selanjutnya sekarang kita lihat visi sekolah kita. Visi sekolah kita yaitu terwujudnya sekolah terpercaya di masyarakat, unggul dalam prestasi, religius, berwawasan lingkungan, berdasarkan intak dan iptek. Unggul dalam prestasi di sini dapat ditunjukkan dengan pembinaan rutin kita. Contoh ketika ada lomba-lomba, kita di sekolah kita ini menyeleksi anak-anak yang akan dihidupkan untuk lomba, dan juga ada pembinaan rutin dari sekolah terkait anak yang akan mengikuti lomba. Selanjutnya religius. Contoh kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah kita yaitu berdoa sebelum pelajaran, kegiatan pembacaan sholawat Nabi, dan kegiatan pembacaan surah Yasin. Itu salah satu contoh kegiatannya. Berwawasan lingkungan yang bisa kita lihat kali ini di P5, kebetulan kita mengangkat tentang sampah ya, tentang pola hidup berkelanjutan. Dan alhamdulillah dibentuk duta sampah yang harapannya ini menjadi contoh bagi murid yang lain agar peduli terhadap kebersihan dan berdasarkan iptek. Kegiatan yang sudah dilakukan ini bisa dilihat di kelas 5 dan di kelas 6. Di kelas 5B alhamdulillah di sana anak-anak juga memanfaatkan HP-nya untuk pembelajaran. Di sana untuk melihat sumber informasi, dan juga anak-anak diajarkan untuk mengelola blog pribadi. Dan juga untuk kelas 6 yang bisa kita lihat di sana anak-anak alhamdulillah terampil dalam menggunakan Canva dan juga mengedit video. Itu terkait isi sekolah kita. Nah, kemudian ada pertanyaan. Apakah yang pertama ya? Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Itu saja Bapak Ibu ya. Kalau bilang sudah selaras, selaras. Kalau tidak, bilang tidak apa-apa. Kita di sini berdiskusi, tapi bukan untuk mengubah visi sekolah. Kita berdiskusi apa sih yang kurang dari visi kita ini terkait yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan murid. Jika ada yang kurang, sesuai dengan pertanyaan yang nomor 2. Jika ada yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita,
Jika ada apa saja, kita tampung di sana. Apa saja usulannya, kita tahu di sana. Silakan. Kalau misalkan visi yang tadi itu sudah setara semua, sudah sesuai dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila, oke, kita lanjutkan visi kita. Jika memang masih kurang, jika masih belum memenuhi kebutuhan murid, apa yang kurang? Ayo kita tambahkan. Silakan kalau ada usulan. Aksi sekolah ini bentuknya sekolah terpercaya di masyarakat, unggul dalam prestasi, religius, berwawasan lingkungan, berdasarkan intak dan iptek. Ini sekolah. Kira-kira ada nggak yang perlu ditambahkan dari sekolah? Kalau ada, tinggal disampaikan, akan saya tulis di tidak tahu kalau itu disampaikan, ya disampaikan jika memang ada yang kurang dari sekolah. Ada usulan kali bagi sekolah kita, apakah sudah sesuai? Saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya visi kita tentang bagaimana terwujudnya sekolah yang terpercaya di masyarakat, unggul dalam berprestasi, religius, berwawasan lingkungan, berdasarkan iptek dan intak dan iptek sebenarnya sudah bagus ya. Tetapi kalau saya punya usulan diselaraskan dengan pemikiran KHD, bagaimana dikedepankan tentang anak, misalnya terwujudnya akhlakul karimah, berprestasi, unggul, kemudian berkarakter, integritas. Jadi bukan serta-merta sekolahnya, karena sasarannya kan siswa. Walaupun itu sudah menggambarkan sekolah secara umum, namun gambaran untuk siswa terbentuk itu belum optimal tergambarkan di situ. Nah, oleh karena itu visi CDP itu yang sudah dikomunikasikan bagaimana bisa diselaraskan dengan visi sekolah, dan visi sekolah itu secara berkala juga bisa diselaraskan dengan perkembangan zaman ini. Jadi visi tidak tetap begitu terus, sudah 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali dievaluasi kembali. Adapun untuk mengkomunikasikan visi guru penggerak, berarti calon guru penggerak itu sudah memiliki pengetahuan awal atau lebih tentang kondisi pendidikan yang terkini. Nah, apakah perlu diubah visi itu? Nah, ini ranah dari kepala sekolah ya, jadi bukan kita, tetapi kita hanya memimpikan seperti visi CGP, memimpikan murid yang bla 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 bla. Kalau muridnya sudah bagus, otomatis sekolahnya menjadi sekolah yang terpercaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali atas masukannya. Alhamdulillah, yang bisa saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Pak Ali yaitu tentang muridnya. Kita utamakan murid yang berakhlak di sini, berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Pak Ali atas sarannya. Mungkin ada tambahan lain dari mungkin perlu ditambahi juga tentang visi sekolah
di mana di situ ada yang berwawasan lingkungan. Artinya di situ kalau mau nanti juga mengadakan perubahan, itu kalau perlu diganti dengan kata-kata berpikir kritis, karena itu termasuk salah satu profil belajar Pancasila yang perlu dicapai dalam memutuskan visi dan si sekolah berdasarkan CPP. Ini tuh Teman-teman berpikir kritis. siap berpikir kritis. Nah, karena itu merupakan salah satu profil belajar Pancasila. Rafael Maro. Terima kasih Mas Lama. Oh iya. Mulai masuk dari satu. Alhamdulillah sudah ada saran dari Pak Ali dan Pak Selamat. Mungkin dari ibu-ibu misalnya, ya, ada nggak yang mau ditambahkan dari visi sekolah kita? Tadi sudah ada usulan untuk membuat murid yang berakhlak mulia. Ada juga yang berpikir kritis katanya. Nah, mungkin ada saran dari ibu-ibu ini. Adakah tambahan yang ingin ditambahkan dari sekolah kita? Mungkin butuh tambahan Pak, uang belanja Pak. Ada? Bu Mini, Bu Sri, ada tambahan? Tidak ada, baik. Jantan Pak. Oh, jantan, baik. Baik, terima kasih. Mungkin tambahan dari saya, murid mempunyai wawasan lingkungan global. Wawasan lingkungan global, oke, bagus. Wawasan global ya? Ya, Bukan wawasan global. Oke, terima kasih Pak, usulan bagus ini. Wawasan global. Nah, awalnya visi kita itu visi sekolah terwujudnya sekolah terpercaya di masyarakat, unggul dalam prestasi, religius, berwawasan lingkungan berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Sekarang mari kita simpulkan bersama-sama dari visi sekolah yang awal dan 3 tambahan item itu kita masukkan ke visi tersebut. Adakah yang mau membantu menyimpulkan dari visi sekolah? Kita tambahkan beberapa usulan dari 3 item itu, yaitu berakhlak mulia, berpikir kritis, dan berwawasan global. Kita masukkan ke visi sekolah kita, sehingga kita dapat visi sekolah baru berdasarkan kesepakatan kita hari ini. Sekali lagi saya tekankan di sini kita tidak merubah visi sekolah, tapi kita mencoba apa sih kekurangan yang kita dapatkan dari visi yang sudah kita bentuk. Untuk merubah ini adalah ranah sekolah untuk didiskusikan dengan pemangku kepentingan yang lain. Ada yang mau membantu menyimpulkan? Barangkali Pak Taufik ini. Sepertinya sudah siap ini. Ya. Ada yang mau membantu menyimpulkan? Saya coba menyimpulkan sebentar ya. Kalau misalkan kurang sesuai, tidak apa-apa, nanti bisa enggak. Yang coba saya simpulkan yaitu saya dan teman-teman di sekolah saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, religius, berpikir kritis, berwawasan global berdasarkan IMTAK dan IPTEK. Sekali lagi saya ulangi, saya dan teman-teman di sekolah saya memimpikan murid yang berakhlak mulia,
unggul dalam prestasi, religius, berpikir kritis, berwawasan global berdasarkan intak dan impact. Serius Pak, serius. Setuju? Silakan dari ibu-ibu kalau misalkan seperti ini Pak saja Pak, lebih bagus. Silakan kalau ada usulan. Kalau Pak Selamat setuju katanya. Baik, saya ulangi. Minta tolong bertugas dicatatnya. Saya dan teman-teman di sekolah memimpikan murid yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, religius, berpikir kritis, berwawasan global berdasarkan intak dan impact. Insyaallah itu impian kita untuk murid-murid kita. Nah, sekarang seperti apa sih perilaku murid yang mencerminkan visi yang sudah kita simpulkan tadi? Contoh yang coba saya simpulkan di sana, murid yang sopan pada gurunya. Ada lagi nggak? Sekarang dari yang lain, contoh perilaku murid yang mencerminkan visi yang tadi itu. Ini Setuju satu loh. contoh. Silakan kalau ada usulan seperti apa sih perilaku murid yang mencerminkan visi yang sudah kita buat barusan? Silakan disampaikan Bapak Ibu. Perilaku murid yang mencerminkan visi, contoh murid yang sopan pada guru. Ada usulan yang lain? Berpikir global, bertindak lokal. Berpikir global, bertindak lokal ya. Betul. Yang berpikir global. Teknologi globalnya ini. Ya, berpikir global, bertindak lokal ya Bu ya. Berpikir global dan bertindak lokal. Memperhatikan isu budaya juga ini. Selain mereka melek informasi, juga memperhatikan sosial-kultural di daerah mereka ya. Keren. Nah, punya konten ini. Nah, silakan ada usulan lagi? Disiplin perlu nggak? Perlu. Ya, oke. Murid yang disiplin. Murid yang disiplin. Ada usulan lagi yang lain? Apa cukup? Tadi berpikir kritis sudah Pak. Belum di sini Pak. Berpikir global langsung. Benar kritis. Perlu ditambah? Berpikir kritis. Mampu berpikir kritis. Mampu berpikir kritis. Bisa mengatasi masalah yang terjadi. Nah, itu dulu Pak. Nah sekarang perilaku orang tua yang mencerminkan visi kita. Contoh yang sudah saya coba di sana, mendampingi anak dalam belajar. Contoh, nah mendampingi anak dalam belajar. Ada lagi usulan yang lain? Penting Ibu. Kalau hanya dipasrahkan pada sekolah saja akan sulit anak berkembang. Jika sudah dua arah, sekolah juga mengembangkan anak, di rumah juga iya, dibantu oleh orang tuanya, insya Allah program sekolah akan berjalan. Mendukung program sekolah. Mendukung program sekolah, oke bagus, mendukung program sekolah. Ada lagi? Umpan balik itu umpan
umpan balik? Adanya umpan balik dari orang tua, ada yang kerja, kemudian sekolah. Ada usulan yang lain? Apa cukup 3 dulu? Ya, silakan Pak Taufik. Sebagai kontrol ya, waktu belajar dan cara belajar. Sebagai kontrol. Sebagai mana? Kontrol waktu belajar. Kontrol ya. Kontrol. Mengontrol ya. Mengontrol belajar. Baik, sekarang perilaku guru yang menjadikan visi. Contoh di sini, guru mengajar tepat waktu yang saya buatkan di sana. Ada lagi yang contohnya, guru mengajar tepat waktu dari saya. Silakan kalau ada usulan lain. Hah? Berhamba pada murid, oke keren. Berhamba pada murid, menghamba pada murid. Inovatif ya, oke inovatif. Guru menjadi teladan. Menjadi teladan ya Pak, teladan menjadi teladan, menjadi teladan bagi murid. Jadi teladan bagi murid. Nah, selanjutnya inovatif. Oke. Dalam pembelajaran bukan hanya ceramah saja, tapi punya beberapa cara atau ide agar pembelajarannya menjadi menarik. Nah, cukup 4? Cukup. Oke, cukup. Sekarang yang terakhir, perilaku kepala sekolah yang mencerminkan misi. Contoh, selalu mengevaluasi kegiatan secara rutin. Nah, satu telepon juga mungkin ada. Mengontrol tugas guru, bagus. Visioner. Mengontrol tugas guru. Visioner Pak. Visioner. Visioner. Mantap. Ada lagi usulan yang lain? Kerjasama. Mampu bekerja sama. Cukup? Ya. Menjadi leader bagi guru yang lain. Guru kelihatan biasanya menjadi leader. Menjadi leader bagi guru yang lain. Selanjutnya, kita harus memperhatikan atap dan prakarsa perubahan. Apa itu atap? Yaitu aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Aset itu kekuatan atau hal positif yang dimiliki oleh sekolah yang perlu untuk diberdayakan. Selanjutnya, tantangan. Tantangan di sini berarti kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu aksi, yaitu pelaksanaan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran, yaitu harapan yang ingin dicapai atau refleksi terhadap keseluruhan proses. Ini salah satu contoh visi yang saya buat. Ini salah satu contoh visi yang saya buat, yaitu saya ingin menjadi pembina, ya, ingin menjadi pembina
generasi penghafal Al-Quran, berbudi pekerti, berprestasi, terampil dan berjiwa kepemimpinan. Di sini mungkin di paling awal menjadi generasi penghafal Al-Quran. Di sini mungkin kurang tepat karena di SDN ini, SDN Bagian 2 bukan hanya satu agama saja. Mungkin ada yang beragama selain Islam seperti Kristen dan lainnya. Mungkin yang lebih cocok yaitu untuk yang penghafal Al-Quran ini diganti menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk implementasinya atau kegiatannya bisa kita targetkan di sana untuk menjadi penghafal Al-Quran. Yaitu target di lulusannya yaitu yang pertama memiliki budi pekerti yang luhur, berprestasi sesuai potensi masing-masing, tampil dalam memanfaatkan IT, mampu menjadi seorang pemimpin, bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan mampu menghafal Al-Quran. Ini salah satu contoh isi guru penggerak yang saya buat. Nah, ini kalau kita melihat data kita, di sini salah satunya asetnya yaitu banyak guru yang lulusan S1 dan kreatif. Dan tantangan yang kita hadapi kali ini yaitu guru belum melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid. Aksi yang bisa kita lakukan yaitu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Harapannya yaitu pembelajarannya yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas murid, sehingga prakarsa perubahan yang coba saya buat yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi guna meningkatkan keaktifan dan kreativitas murid. Ini dapat dilakukan dengan alur baca, yaitu tahapannya yaitu yang pertama buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, lalu gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Nah, selanjutnya buat pertanyaan utama yang tadi prakarsa perubahannya yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi guna meningkatkan keaktifan dan kreativitas murid. Pertanyaan yang bisa kita lakukan yaitu apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi guna meningkatkan keaktifan dan kreativitas murid. Dan juga pertanyaan yang kedua, cukup satu atau dua pertanyaan saja. Ya. Mengapa saya harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Itu pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada diri kita. Kemudian tindakan yang bisa kita lakukan. Tindakan yang bisa kita lakukan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan seluruh dewan guru tentang pentingnya pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas murid. Dan juga yang harus kita lakukan yaitu membaca beberapa referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya ambil pelajaran. Daftar pertanyaan yang bisa kita lakukan yaitu kita cari pertanyaannya yaitu siapa sih guru di sekolah kita atau di sekolah lain yang sudah berpengalaman melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang bisa kita tulis yaitu aktivitas seperti apa dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dapat membuat murid aktif dan kreatif selama pembelajaran. Yang ketiga, situasi seperti apa yang dapat kita lihat selama proses pembelajaran berdiferensiasi. Dan pertanyaan yang keempat yang bisa kita buat yaitu keterampilan seperti apa? Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, untuk daftar tindakan yang bisa kita lakukan yaitu di sini saya hanya menyentuhkan dua, boleh lebih dari dua, ya, 3 atau 4. Di sini saya hanya mencantumkan dua saja. Yaitu yang pertama, mencari guru yang sudah berhasil menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian setelah mencari, tindakan yang bisa kita lakukan yaitu mewawancarai dan melakukan pengamatan langsung tentang proses pembelajaran berdiferensiasi, tentang bagaimana cara merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi
kegiatan pembelajaran. Kemudian dari mimpi ini mewujudkan seperti apa sih gambaran buat kita di masa yang akan datang. Pertanyaan yang bisa kita lakukan yaitu bagaimana perasaan saya ketika pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas murid. Yang kedua, apakah kebiasaan baru yang dapat saya bayangkan jika pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan keaktifan murid? Daftar tindakan yang bisa kita lakukan yaitu ini tidak harus dua juga, plannya tidak apa-apa kalau di sini. Kita catat sebanyak banyak tindakan yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama contoh membuat catatan lengkap selama usaha kita dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian membuat daftar keterampilan baru yang dalam mengajar yang dapat saya peroleh. Contoh keterampilan dalam merencanakan pembelajaran dan memfasilitasi kebutuhan murid. Kemudian jabatan rencana. Daftar pertanyaan yang bisa kita tanyakan yaitu apa langkah awal yang bisa saya lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua yaitu apa langkah baru yang harus saya lakukan dalam menguatkan praktik mengajar saya di kelas. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengukur keberhasilan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berhasil. Daftar tindakan yang bisa kita lakukan yaitu berdiskusi dengan murid tentang proses pembelajaran berdiferensiasi, tentang kegiatan yang sudah dilakukan, dan kita tanyakan bagaimana perasaan mereka selama belajar. Yang kedua, mencatat kelemahan dan kekurangan yang ada selama proses pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan guru senior akan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan, saya hanya mencantumkan 3 saja yang saya sampaikan, boleh lebih, boleh kurang. Pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya selama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, siapa yang bisa saya libatkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang ketiga, siapa yang akan menampung curhatan saya jika saya mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Daftar tindakan yang bisa kita lakukan mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk mengobservasi saya selama proses pembelajaran dan mencatat kekurangan yang saya lakukan. Dan akhirnya saya harus membuat rencana penjadwalan guru dalam proses observasi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Direksi saya. Terima kasih atas presentasi dan kepanduan diskusi visi dan langkah perubahan yang telah dilakukan Pak Bosidi. Mudah-mudahan hasil diskusi ini akan bisa menjadikan referensi untuk perubahan jika memang dibutuhkan, dan atas dorongan dari tentunya dari seluruh elemen yang ada di sekolah SDN Jatuh. Dan semoga kedepannya sekolah ini dengan visi yang akan diberikan sebentar lagi ya. Jadi dari hasil diskusi ini ada beberapa catatan Pak yang mungkin akan menjadikan referensi sebagai pertimbangan pembanding bahwa memang visi sekolah, visi apapun itu bukan hal yang sakral dan pasti mengikuti keadaan zaman, kodrat zaman, di mana salah satunya adalah
visi tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai kebutuhan yang dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh siswa. Jadi semoga kedepannya sekolah ini tambah maju dengan visi yang sudah direferensikan ya. Akhirnya sebagai penutup, marilah kita membaca hamdalah bersama ya. Kemudian sebagai catatan dan hasil dari referensi hasil diskusi hari ini, jika sudah selesai, saya minta untuk diberikan kepada kepala sekolah dan PP. Barangkali sudah selesai. Dimasukkan not saja. Dengan ini Pak Ketua Susila ingin sampaikan hasil diskusi isi dan ide prakarsa perubahan dari divisi sekolah dan divisi bergerak atas CGP Pak Mursidi. Mudah-mudahan menjadi referensi untuk perubahan ke depan. Baik, sebagai penutup, mari kita tutup acara dengan pagi ini. Siang ini sudah siang ya. Semoga apa yang dapat kita peroleh pada siang ini akan membawa pencerahan bagi sekolah, khususnya bagi kita semua selaku stakeholder yang mempunyai misi bergerak dan menggerakkan. Akhirnya jika ada kata tutur kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.